Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon ASN 2023 yang saya banggakan, bagaimana? Apakah kalian masih bersemangat sampai hari ini untuk belajar? Sudah siap belum untuk menjadi ASN 2023? Oke, teman-teman, saya Bella. Saya akan membantu kalian agar bisa lolos menjadi ASN pada tahun 2023. Teman-teman, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang selalu berlangganan dan sering muncul untuk beberapa soal baik di tes CPNS maupun tes P3K. Ini adalah materi penerapan KPK dan EPB dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan KPK dan EPB adalah materi yang paling banyak muncul pada soal tes TIU biasanya ya. Oke, teman-teman, apakah kalian masih semangat? Saya semangat banget karena saya ingin membantu kalian biar lolos menjadi ASN. Teman-teman, simak ya, karena dalam kesempatan ini saya akan memberikan 3 contoh soal penerapan KPK dan EPB. Selamat menikmati. Soal pertama, kasir A berganti pegawai setiap 60 menit sekali, dan kasir B berganti pegawai setiap 45 menit sekali. Kedua kasir berganti pegawai bersama-sama pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pada pukul berapakah kedua pegawai bergantian bersama-sama kembali? Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh soal penerapan KPK dan EPB. Teman-teman, jika nanti kalian bertemu soal seperti ini, maka kalian bisa menentukannya menggunakan faktorisasi prima atau cara bersusun, atau mungkin ada cara lain ya. Dalam kesempatan ini, saya akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal seperti ini dengan menggunakan faktorisasi prima. Oke, kita garis bawahi bahwa kasir A berganti pegawai setiap 60 menit sekali, teman-teman ya. Kemudian, dan kasir B berganti pegawai setiap 45 menit sekali. Oke, kita cari dulu yang 60 menit. Oke, faktorisasi dari 60. Teman-teman masih ingat gak bilangan prima apa yang paling kecil? 2. 60 bagi 2 bisa nggak? Bisa ya, berapa teman-teman? 30. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian 30 apakah masih bisa dibagi dengan 2? Bisa. Berapa teman-teman? 15. Oke, 15 apakah masih bisa dibagi dengan 2? Udah nggak bisa ya, karena hasilnya akan koma. Kemudian bilangan prima apa lagi setelah 2? 3. Oke, berapa 15 bagi 3? 5. Oke, ketemu ya. Ada faktornya 2, 3, dan 5. Oke, berarti faktorisasi prima dari 60 itu adalah 2. 2-nya pangkat berapa? 1, 2. Berarti pangkat 2 dikali faktor apa lagi? 3. 3-nya pangkat 1 ya. Atau kita bisa tuliskan 3 pangkat 1 atau boleh juga 3 aja boleh. Kemudian faktor apa lagi? 5. 5-nya juga pangkat 1. Oke, ketemu nih faktorisasi prima dari 60. Kemudian kita beralih ke kasir B, yaitu 45 menit sekali. Kita cari faktorisasi prima dari 45. Teman-teman, apakah bisa 45 bagi 2? Nggak bisa ya, karena akan koma. Berarti kita coba dengan 3. 45 bagi 3 bisa nggak? Bisa ya, berapa teman-teman? 15. Kemudian 15 dibagi 3 apakah masih bisa? Bisa. Berapa? 5. Selesai ya. Berarti faktorisasi prima dari 45 itu adalah 3, dan 5. Oke, kita tuliskan ya bahwa faktorisasi prima dari 45 itu adalah 3. Tingkat 3-nya pangkat berapa teman-teman? 2, 1, 2. Oke, kemudian ada dikalikan dengan 5. 5-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Selesai. Kita udah ketemu nih faktorisasi prima dari 60
dan 45. Kemudian kita akan menentukan KPK-nya. KPK dari berapa teman-teman? 45 dan 60 atau bisa kita tuliskan 60 dan 45 juga boleh. 60 dan 45. Nah, berapa? Masih ingat nggak tips dari saya kemarin? Untuk menentukan KPK, pilihlah faktorisasi yang berbeda, tapi dengan pangkat tertinggi. Ini ada 2, di sini nggak ada. Ya udah kita tulis aja 2 ini ya. 2-nya kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian oke nih, ini udah. Ada 3. Di sini juga ini ada 3 pangkat 1, di sini ada 3 pangkat 2. Yang mana kita pilih? Ingat nih, yang tips KPK dari saya kemarin, pilihlah pangkat tertinggi, yaitu 3 pangkat 2 teman-teman ya. Oke, kemudian ini ada 5 pangkat 1, di sini ada 5 pangkat 1. Berarti sama-sama 5 pangkat 1. Berarti kita tuliskan di sini 5 pangkat 1. Oke, kemudian saya tanya nih teman-teman, 2 pangkat 2 itu berapa? Berarti 2 dikali 2, berapa? 4. Kemudian kita kalikan. 3 pangkat 2 itu kan sama aja dengan 3 dikali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Kemudian kita kalikan 5 pangkat 1 itu sama aja dengan 5. Berapa teman-teman? 4 kali 9, kemudian dikalikan dengan 5. 180. Oke, ketemu nih KPK 60 dan 45. Tapi pertanyaannya di sini adalah bahwa kedua kasir berganti pegawai bersama-sama pada pukul 12. Nah, berarti ini waktu ya, jam. Jam teman-teman ya. Nah, 180 ini jika dijadikan ke jam atau jika diubah ke jam itu gimana? Ingat, jam itu kan 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. Berarti kita kalikan dengan 60 karena mau kita ubah ke jam. Berapa 180 dibagi 60? Berapa? 3. Berarti 3 jam, teman-teman ya. Berarti mereka akan bertemu kembali atau berganti secara bersama-sama itu 3 jam lagi. Nah, jika kedua kasir berganti pegawai bersama-sama pada pukul 12, ini kita tuliskan pada pukul 12, dan pertanyaannya, pada pukul berapakah? Pada pukul berapakah kedua pegawai bergantian bersama-sama kembali? Mereka akan bersama-sama kembali itu berganti bersamaan itu pada 3 jam lagi. Berarti kita tambahkan dengan 3. Berapa teman-teman? 3 jam lagi itu. Kalau sekarang pukul 12 ditambah 3 jam kemudian berarti pada pukul 15 ya teman-teman. 15 waktu Indonesia Barat. Gimana teman-teman? Apakah sampai di sini kalian sudah paham? Insya Allah paham ya. Oke teman-teman, simak soal selanjutnya ya. Baiklah, untuk soal kedua. Lampu A menyala setiap 12 menit sekali, lampu B menyala setiap 15 menit sekali, lampu C menyala setiap 20 menit sekali. Pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ketiga lampu akan menyala secara bersamaan. Ketiga lampu akan menyala bersamaan kembali pada pukul berapa? Oke teman-teman, jika kalian besok ketemu soal seperti ini, maka salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah dengan menggunakan faktorisasi prima. Kita mulai saja menggarisbawahi bahwa lampu A itu menyala setiap 12 menit sekali. Kemudian pada lampu B itu menyala setiap 15 menit sekali. Kemudian untuk lampu C itu menyala setiap 20 menit sekali. Oke. Pada pukul 11.30 ketiga lampu akan menyala secara bersamaan. Ketiga lampu akan menyala bersamaan kembali pada pukul berapa? Nah, ditanya lagi nih, pada pukul berapa mereka akan menyala bersamaan? Sama saja teman-temannya caranya dengan nomor 1 tadi. Berarti kita akan mencari
faktorisasi prima dari setiap lampu. Untuk yang pertama itu adalah 12. Oke, teman-teman. Pada 12 ini, jika kita bagikan dengan 2, itu berapa teman-teman? 6. 6 dibagi dengan 2 berapa teman-teman? 3. Selesai ya, berarti kita ketemu nih faktornya itu ada 2, dan ada 3. Berarti faktorisasi prima dari 12 itu adalah 2 pangkat 2, ya, karena 2-nya 2 kali, 1, 2, dikali 3 pangkat 1, ya. Oke, yang lampu A udah. Berarti sekarang lampu B, 15. 15 dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Dibagi 3 bisa enggak? Bisa. Berapa? 5, ya. Oke, selesai ya. Berarti faktor dari 15 adalah 3 dan 5. Maka faktorisasi prima dari 15 itu adalah 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Oke, teman-teman. Lampu yang B udah. Berarti sekarang lampu yang C. Berapa lampu C? 20. Oke, 20 dibagi 2. Apakah bisa? Bisa. Berapa? 10 ya. 10 dibagi 2 apakah bisa? Bisa. Berapa? 5. Beres ya. Berarti kita ketemu nih faktor dari 20. Ada 2, ada 5. Oke. Berarti faktorisasi prima dari 20. Aduh, kayak gini ya, nggak apa-apa ya. 20 itu adalah 2 pangkat 2 dikali kali 5 ya, 5 pangkat 1. Oke, ketemu nih faktorisasi prima dari 12, 15, dan 20. Oke, yang C udah. Berarti langkah selanjutnya apa teman-teman? Menentukan KPK-nya. Berarti KPK dari apa teman-teman? Dari 12, 15, dan 20 ya. Oke, KPK dari 15, 12 dulu ya teman-teman ya. Aduh, saya lupa ini. Dari 12, terus apa lagi? 15 dan 20 itu berapa? Nah, berapa coba? Ingat lagi nih tips dari saya untuk menentukan KPK. Untuk menentukan KPK, kalikan semua faktorisasi yang berbeda. Tapi pilihlah setiap faktor itu dengan pangkat tertinggi. Di sini ada 2. Di sini ya, di sini ada 2. Di sini enggak ada. Di sini ada juga 2. Di 12 itu 2-nya pangkat 2. Di 20 ini 2-nya pangkat 2. Kita tulis aja 1 ya. 2 pangkat 2. Nah, gimana? Paham? Paham ya? Oke, 2 udah. Kemudian kita beralih ke 3. Di 12 itu 3-nya pangkat 1. Di 15 3-nya pangkat 1. Di 20 nggak ada. Karena ini sama, kita tulis aja 3 pangkat 1. Oke, clear. Kemudian beralih lagi. Di sini ada faktor 5 pangkat 1. Di sini 5 pangkat 1. Sama aja pangkatnya. Berarti kita tulis aja. Dikalikan 5 pangkat 1. Oke. Nah, 2 pangkat 2 itu berapa? Sama aja kayak 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Dikali 3. Dikali 5 berapa? 4 kali 3, 12. 12 kali 5 berapa? 60. Nah, berarti 60. Berarti ketemu KPK 12, 15, dan 20. Itu adalah 60. Tapi teman-teman, di soalnya itu pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ketiga lampu akan menyala secara bersamaan.
Berarti ini adalah waktunya itu berhubungan dengan jam 11.30. Ingat, ini KPK-nya 60. 60 itu berarti kan 1 jam itu 60 menit ya. Berarti dibagi 60 menit. Nah, 60 menit jadi berapa? Aduh, jadi berapa teman-teman? 60 bagi 60, ayo. 1. Berarti 1 jam. Oke, dapat kita jawabannya nih, 1 jam. Berarti ketiga lampu akan menyala bersamaan kembali pada 1 jam kemudian. Nah, di sini sekarang pukul 11.30 katanya. 11.30. Nah, jika ditambahkan dengan 1 jam, berarti mereka akan ketiga lampu tadi akan menyala kembali pada jam berapa? Kalau sekarang 11.30 berarti 12.30 waktu Indonesia Barat. Nah, udah teman-teman. Berarti jawabannya adalah pada pukul 12.30 lampu tersebut akan menyala secara bersamaan. Teman-teman, gimana? Sampai di sini, apakah kalian sudah semakin paham? Semoga semakin paham ya. Oke teman-teman, simak lagi nih soal yang ketiga. Semangat! Baiklah teman-teman, langsung saja ke soal selanjutnya, yaitu soal ketiga. Bella membuat video matematika setiap 2 hari sekali. Mira membuat video matematika setiap 7 hari sekali. Pada tanggal 7 Oktober 2023, mereka membuat video matematika bersama. Tanggal berapakah mereka akan membuat video matematika bersama kembali? Oke teman-teman, perlu kita garis bawahi bahwa Bella membuat video matematika itu setiap 2 hari sekali. Sedangkan Mira itu membuat video matematika setiap 7 hari sekali. Oke, kita selesaikan menggunakan faktorisasi prima ya, salah satunya itu. Oke, kita mulai dari Bella. Bella tadi membuat video matematika setiap 2 hari sekali. Berarti kita akan mencari faktorisasi prima dari 2. Nah, kita akan menentukan faktorisasi prima ini menggunakan pohon faktor. Kira-kira 2 ini dibagi bilangan prima berapa biar bisa? Yo, bilangan prima yang pertama itu berapa teman-teman? 2. Kira-kira bisa nggak 2 bagi 2? Bisa ya. Berapa teman-teman hasilnya? 1. Oke, kita udah ketemu nih faktor dari 2. Yaitu 2 dan 1. Kita tuliskan bahwa faktorisasi prima dari 2 itu adalah 2 dikali 1. Udah ketemu. Yang Bella udah, sekarang yang Mira. Mira membuat video matematika setiap 7 hari sekali. Nanti kita akan menentukan pohon faktor dari 7. Berapa? 7 dibagi bilangan prima 2 bisa nggak? Nggak bisa, karena hasilnya kan koma. Oke, bilangan prima setelah 2 apa? 3. 7 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, karena kan koma nantinya. Setelah 3 itu bilangan prima apa lagi? 5. 7 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa, karena hasilnya kan koma. Bilangan prima setelah 5 itu berapa? Tuh, 7. Kira-kira 7 bagi 7 bisa nggak? Bisa ya. Berapa teman-teman? 1. Ketemu deh faktornya, yaitu 7 dan 1. Berarti faktorisasi prima dari 7 itu adalah 7 kali 1. Oke teman-teman, faktorisasi prima udah. Berarti langkah selanjutnya adalah menentukan KPK. KPK dari berapa teman-teman? Dari 2 dan 7. Pinter. Oke, 2 dan 7. Nah, faktor KPK dari 2 dan 7 ini berapa? Ingat tips saya kemarin. Kalikan semua faktor. Tapi dengan setiap faktor itu memiliki pangkat tertinggi. Di faktorisasi prima 2, ini 2 kali 1. Di faktorisasi prima 7, ini adalah 7 kali 1. Kita mulai dari 1 ya. Di sini ada 1 pangkat
satu atau satu doang. Di sini juga ada satu. Kita pilih aja satu ya. Nah, satu. Oke, kita kalikan. Di sini ada 2, di sini ada 7. Berarti kita mulai dulu dari 2. Dikalikan dengan 2. Dan terakhir ada 7. Berarti kita kalikan dengan 7. Berapa teman-teman? 1 kali 2, 2 dikali 7. Berapa? 14. Oke, teman-teman. Ketemu nih KPK dari 2 dan 7. Nah, di sini di soal itu dinyatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 mereka membuat video matematika bersama. Nah, 7 Oktober 2023 ini berkaitan sama tanggal. Mereka membuat video itu pada tanggal 7 Oktober 2023. Ini ya. Nah, maka tanggal berapakah mereka akan membuat video matematika bersama lagi? Tanggal berapakah teman-teman? Berarti 14 hari kemudian. Nah, kira-kira kalau sekarang itu tanggal 7 Oktober, berapa? Tanggal berapa mereka akan membuat video bersama lagi? Berarti 7 ditambah 14. Nah, berapa teman-teman? 21 ya. Berarti mereka akan membuat video bersama kembali pada tanggal 21 Oktober 2023. Oke. Selesai teman-teman. Ini jawabannya 21 Oktober 2023. Teman-teman calon ASN 2023 dari soal 1, soal 2 maupun soal 3. Apakah kalian sudah memahami? Insya Allah memahami ya. Nah, itu adalah 3 contoh soal dari saya yang berkaitan dengan penerapan KPK dan EPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soal penerapan KPK dan EPB ini sering muncul baik di tes CPNS maupun di tes P3K. Saya harap materi yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman menyiapkan diri untuk tes CPNS maupun tes P3K. Dan saya harap apa yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman semua ya. Saya doakan semoga teman-teman lolos menjadi ASN 2023. Teman-teman, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan semangat dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, simak terus ya materi yang akan saya sampaikan untuk membantu teman-teman menjadi ASN 2023.